Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah, di video kali ini saya ingin nge-spill jawaban untuk pertanyaan esai pada program Guru Penggerak. Nah, bagi teman-teman semua yang saat ini sedang mendaftar di calon Guru Penggerak, mungkin saja sementara terbuka untuk angkatan 11. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mengisi esai di seleksi tahap 1 program Guru Penggerak. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini, pada pertanyaan pertama ini, kita disuruh untuk memberikan jawaban terhadap motivasi kita menjadi seorang guru penggerak dan apa yang kita lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Sebenarnya teman-teman semua, setiap orang itu memiliki motivasi yang berbeda untuk menjadi seorang guru penggerak. Nah, motivasi untuk menjadi seorang guru penggerak itu lebih berkaitan dengan tujuan dan keinginan seorang individu atau seseorang guru yang menggunakan atau mengembangkan dirinya mereka untuk peningkatan kualitas pendidikan ke depannya. Biasanya motivasi menjadi seorang guru penggerak itu datang dari yang pertama adalah cinta terhadap pendidikan. Nah, seseorang yang ingin menjadi seorang guru penggerak mungkin memiliki cinta yang mendalam terhadap proses pembelajaran dan ingin berbagi pengetahuan serta mendorong orang lain untuk belajar dan tumbuh. Yang kedua adalah pengaruh positif. Seseorang pengajar mungkin memiliki hasrat untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan siswa, membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka, dan menjadi bagian dari perkembangan akademik dan pribadi mereka. Yang ketiga adalah inovasi pendidikan. Nah, motivasi bisa juga berasal dari dorongan untuk menciptakan solusi inovatif dalam dunia pendidikan, seperti mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan cara kita mengajar dan belajar. Yang keempat adalah pertumbuhan pribadi. Nah, bagi beberapa orang sebenarnya menjadi seorang guru penggerak itu dapat menjadi sumber pertumbuhan pribadi yang signifikan. Membantu orang lain belajar dan berkembang juga menjadi cara untuk terus belajar dan berkembang secara pribadi. Yang kelima adalah pemecahan masalah. Seseorang yang ingin menjadi seorang guru penggerak biasanya ingin membantu siswa dalam memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah 5 hal yang bisa menjadi motivasi datangnya dari 5 hal tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjawab hal ini, kalian bisa nih jabarkan, misalnya kalian tuh cinta akan pendidikan. Nah, cinta akan pendidikan itu yang memotivasi kalian untuk menjadi seorang guru penggerak. Atau yang kedua tadi, pengaruh positif. Pengaruh positifnya apa guru penggerak itu terhadap diri kalian? Kemudian yang ketiga, inovasi pendidikan. Jadi inovasi pendidikan seperti apa yang ingin kalian buat dengan mengikuti program guru penggerak? Kemudian yang keempat, pertumbuhan pribadi. Maksudnya pertumbuhan pribadi ini, kompetensi apa sih yang ingin kalian dapatkan dengan mengikuti guru penggerak dan nantinya akan membantu orang lain untuk belajar dan berkembang juga. Kemudian yang kelima, membantu pemecahan masalah yang ada di sekitar teman-teman. Siapa tahu dengan mengikuti program guru penggerak ini, kalian bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kalian. Kita masih ke pertanyaan yang pertama, kan di situ disebutkan tentang apa sih yang akan kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, di sini kalian bisa mengambil referensi jawaban berbagai tindakan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan motivasi-motivasi tersebut. Yang pertama adalah terus belajar. Nah, guru penggerak perlu terus mengembangkan pengetahuannya agar tetap relevan dan dapat memberikan informasi yang terbaru kepada siswa. Nah, ini bisa salah satu caranya kalian mewujudkan motivasi yang tadi kalian sudah sebutkan di atas. Kemudian yang kedua, personalisasi pembelajaran. Teman-teman semua, dalam mewujudkan sebuah motivasi, maka kita harus mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dan berusaha untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya dan tingkat pemahaman dari masing-masing siswa. Dan hal itu bisa kita dapatkan dengan mengikuti program guru penggerak. Yang ketiga adalah mengintegrasikan teknologi. Nah, memanfaatkan teknologi pendidikan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan efektif.
Ini juga bisa salah satu tindakan yang perlu kalian lakukan. Kemudian yang keempat, mendorong motivasi siswa. Nah, selagi gurunya itu memiliki motivasi, tentunya kita juga harus mendorong motivasi siswa untuk lebih bagus lagi, untuk lebih hebat lagi dalam belajar. Nah, membantu siswa menemukan motivasi internal mereka itu untuk belajar dan tumbuh. Kemudian yang kelima, evaluasi dan pembaruan. Nah, evaluasi dan pembaruan di sini adalah terus-menerus mengevaluasi metode pembelajaran dan materi yang digunakan dan bersedia untuk beradaptasi dalam memperbaharui pendekatan pembelajaran. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan siswa dan orang tua, mengadakan komunikasi yang terbuka dengan siswa dan orang tua, tentunya untuk memahami kebutuhan mereka dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Teman-teman semua, hal yang penting untuk diingat bahwa motivasi menjadi seorang guru penggerak itu sebenarnya dapat bervariasi dari individu yang satu ke individu yang lain. Setiap orang tuh memiliki motivasi-motivasi yang berbeda untuk menjadi seorang guru penggerak. Tetapi yang terpenting adalah kesediaan untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan dan membantu siswa untuk mencapai potensi mereka yang terbaik. Nah, selanjutnya kita ke soal esai yang kedua. Soal esai kedua ini menanyakan tentang kelebihan yang mendukung peran kita sebagai seorang guru penggerak serta alasan dan berikan contohnya. Nah, sebenarnya ini juga bisa berbeda setiap individu. Di sini saya hanya memberikan sedikit contoh atau referensi yang mungkin bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah sebagai seorang guru penggerak, saya memiliki beberapa kelebihan yang mendukung peran tersebut. Yang pertama adalah pengetahuan luas. Nah, di sini pengetahuan luas di sini adalah kalian bisa menuliskan saya memiliki akses ke berbagai informasi dan pengetahuan yang dapat saya bagikan kepada siswa dengan cepat dan akurat. Nah, kelebihan ini memungkinkan saya untuk menjawab pertanyaan siswa dengan baik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai topik pembelajaran. Contohnya nih, misalnya bila ada seorang siswa bertanya tentang perkembangan teknologi dalam dunia kedokteran, maka saya dapat memberikan informasi penjelasan yang terkini terkait teknologi medis seperti robot dalam operasi, terapi gen, dan perkembangan vaksin terbaru. Nah, kita itu berperan sebagai guru yang memberikan informasi yang luas kepada siswa, bukan hanya tentang materi pembelajaran yang kita berikan, tetapi memberikan informasi yang lebih umum, di mana siswa juga bisa belajar informasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah kemampuan penyesuaian. Nah, di sini kita bisa jawab, saya dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan gaya belajar individu siswa. Ini memungkinkan saya untuk membantu setiap siswa mencapai potensinya tanpa memandang perbedaan dan gaya belajar mereka. Contohnya nih, jika seorang siswa lebih suka belajar melalui demonstrasi visual, saya bisa menggunakan diagram atau grafik untuk menjelaskan konsep tertentu. Untuk siswa yang lebih suka belajar melalui diskusi, saya bisa memfasilitasi perbincangan kelas tentang topik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan 24 jam per 7. Jadi maksudnya di sini adalah saya dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Maksudnya siswa itu bisa memberikan pertanyaan kepada kita kapan saja, di mana saja, karena ini memberi fleksibilitas kepada siswa untuk belajar pada waktu yang paling nyaman bagi mereka. Contohnya nih, seorang siswa yang memiliki pertanyaan pada jam 10 malam sebelum ujian besok dan dapat mencari jawaban tanpa harus menunggu hingga keesokan paginya atau pergi ke sekolah. Jadi seorang guru itu harus memiliki waktu yang fleksibel, yang mungkin pada saat itu siswa juga baru mau belajar jam 10 malam. Jadi nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, beragam sumber belajar. Nah, di sini kita bisa ungkapkan, saya dapat mengarahkan siswa untuk mengakses sumber belajar yang beragam, termasuk guru, artikel, video, atau sumber belajar interaktif lainnya. Nah, hal ini akan membantu siswa mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang topik yang dipelajari. Contohnya nih, saat membahas tentang revolusi industri, nah di sini saya sebagai guru dapat merekomendasikan buku teks, dokumenter sejarah, atau simulasi interaktif yang memungkinkan siswa
mengalami perubahan sosial dan teknologi pada periode tersebut. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk menciptakan dan keterlibatan. Di sini melalui teknologi saya dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk siswa seperti kuis online, proyek kolaboratif, atau permainan pendidikan. Ini membantu menjaga minat siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contohnya nih, di sini kalian bisa menuliskan, saya dapat mengatur kuis online tentang topik pelajaran yang akan saya ajarkan dan memberikan hadiah kecil kepada pemenangnya. Saya akan mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 2. Teman-teman semua, dengan kelebihan-kelebihan tersebut, kita bisa menuliskan, saya sebagai guru penggerak dapat memberikan pendidikan yang lebih inklusif, personal, dan berdaya guna bagi siswa. Saya bisa membantu siswa menjawab pertanyaan mereka, memecahkan masalah, menginspirasi untuk belajar lebih lanjut dalam berbagai cara yang tidak mungkin dilakukan dalam pengajaran tradisional. Nah, itu bisa menjadi jawaban nomor 1 tentang kelebihan atau kelebihan yang akan mendukung kita menjadi seorang guru penggerak. Nah, itu dia tadi 2 pertanyaan esai dari seleksi tahap 1 program guru penggerak. Nanti saya akan bikin video berikutnya untuk pertanyaan-pertanyaan esai lainnya. Nah, terima kasih sudah nonton video ini. Ditunggu part 2-nya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.